Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala ya, itu berfirman dalam surah Ali Imran ya, 169 ya sampai 171, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Ya. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Ya. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapatkan rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati dengan ditakdirkannya mereka ini syahid gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka ya. Dan mereka bergirang hati ya dengan tentang takdir kesyahidan ya, dan orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahu kita, jangan kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapatkan rezeki. Mereka itu dalam keadaan gembira karena karunia Allah itu. Ya. Jadi para pendahulu kita Pak yang berjuang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan, membebaskan negara Republik Indonesia ini, sebagaimana Pangeran Diponegoro, ya, Sultan Hasanuddin, ya, Tuanku Imam Bonjol, Patimura, ya, mungkin Jenderal Sudirman, Bung Tomo dan lain sebagainya yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mengira mereka itu mati, mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan rezeki, dan mereka senang. Ya. Gugur di jalan Allah ya, walaupun terbunuh entah itu oleh Belanda, entah itu oleh Inggris dan lain sebagainya, demi apa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus mendoakan mereka ya. Mendoakan para pejuang-pejuang kemerdekaan yang gugur di jalan Allah. Karena apa? Mereka lah ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat akhirnya kita merdeka, kemudian karena perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan tadi itu, kita diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya menikmati saja. Ya, tidak ikut berperang. Kita hanya menikmati hasil pengorbanan jerih payah para pahlawan kita, para pendahulu kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang positif. Bersyukur dengan meningkatkan iman, meningkatkan takwa, meningkatkan amal soleh, sehingga negeri ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya itu memang ya. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya pasti kami akan buka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka mensyukuri kemerdekaan ini juga ya, wajib bagi kita untuk apa? Meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketaatan kita kepada Allah, amal soleh kita, sehingga apa? Allah memberkahi. Kalau Indonesia ini banyak orang yang taat ya, banyak orang yang patuh tunduk pada Allah, banyak beristighfar, banyak bersyukur kepada Allah. Kalau mendapat ujian dari Allah bersabar, Allah cinta, Allah bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan momentum juga bagi kita memperingati kemerdekaan ke-79 ini, agar kita meningkatkan takwa kita kepada Allah, perbanyak ketaatan, perbanyak amal soleh, berdoa kepada Allah, minta agar negeri ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Dan masing-masing kita punya kewajiban untuk apa?
untuk menghalangi hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan pada negeri ini. Kalau kita punya teman kita berdagang misalkan, cara berdagangnya tidak benar, tidak sesuai syariat, tidak sesuai dengan syariat, mengurangi timbangan misalkan, itu kewajiban kita untuk mengingatkan. Atau dia mencampur yang baik dengan yang buruk, curang, ini tidak boleh, maka kita harus mengingatkan. Setiap ada kemungkaran dan kita bisa merubah kemungkaran itu, maka kita wajib. Ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Ya, siapa di antara kamu yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu dengan lisannya diingatkan. Wa illam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu juga dengan hatinya. Wa dzalika ataful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Ya. Jadi kalau kita punya saudara, punya teman, punya tetangga, mungkin ya melakukan sesuatu yang tidak benar, ini masing-masing kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Ya. Jangan hanya mengandalkan mubalek, ustadz, ulama, kiai, sedikit jumlahnya yang ikut ngaji itu. Ya. Tapi kalau kita yang ngaji kemudian bergerak, ya, yang belum ngaji diajak supaya ngaji, ya, yang sudah misalkan ya disuruh lagi ngajak temannya, terus begitu. Begitu juga ketika kita melihat suatu kemungkaran, kita tidak berdiam diri, kita ingatkan. Karena apa? Ini akan membahayakan. Ya, setiap kemaksiatan itu akan membahayakan. Ya. Tapi kalau ketaatan itu akan mendatangkan keberkahan, ya, begitu. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hadis ya dari Abdullah bin Murrah dari Masruq, dia berkata, kami pernah bertanya tentang ayat ini, ya, surat Ali Imran tadi 169 sampai 171. Kami pernah bertanya tentang ayat ini kepada Abdullah. Ia berkata, sesungguhnya kami juga pernah bertanya mengenai hal tersebut pada Rasulullah SAW. Dan beliau berkata, ini sabda Nabi SAW ya, dalam riwayat Muslim, ruh mereka, orang yang gugur di jalan Allah itu, berada di dalam tembolok burung yang berwarna hijau. Ia mempunyai sarang yang bergantung di arsy, keluar dari surga sesuai dengan kehendaknya, kemudian menuju sarang-sarang itu. Lalu Rabb mereka melihat kepada mereka, kemudian berfirman, apakah kamu menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan, sementara kami sudah bisa keluar dari surga sesuai dengan kehendak kami. Maksudnya dia ini berkeliaran di surga itu, ya. Allah mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali, dan ketika mereka melihat bahwasannya mereka tidak luput dari pertanyaan untuk mereka, maka mereka berkata, wahai Rabb kami menginginkan agar engkau mengembalikan ruh-ruh kami ke dalam jasad-jasad kami, sehingga kami dibunuh sekali lagi di jalan engkau. Maka ketika Allah melihat tidak adanya keperluan mereka, maka mereka ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi, ya. Jadi tidak mungkin kalau mereka mau hidup kembali ke dunia, ingin ruhnya dikembalikan ke jasadnya, kemudian mau berperang lagi di jalan Allah, ya, karena melihat bagaimana kemuliaan yang mereka dapatkan karena gugur di jalan Allah. Nah, ini tidak mungkin, ya. Maksudnya Allah tidak akan mengembalikan ruh mereka. Maka karena sudah tidak ada keinginan yang lain, sama Allah ditinggalkan. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara keutamaan orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka ini berada di tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau, kemudian mereka ini memiliki rumah sarang-sarang yang bergantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka keluar ya menuju surga, ya, terbang ke sana kemari, ya, begitu. Kalau dalam hadis, orang beriman meninggal dunia, ruhnya itu akan menjadi burung yang berwarna hijau. Dia bertengger di pohon-pohon surga. Berbeda dengan orang yang gugur di jalan Allah, ruhnya berada di tembolok burung, ya, di surga yang berwarna hijau, dan mereka bisa terbang ke sana kemari. Ya, kalau orang mukmin dia jadi ruh saja, jadi apa? Burung, ya, hijau yang dia diam di pohon, di antara pohon-pohon